kalau kita berpikir bahwa saya belum mengamalkan apa yang saya nasihatkan kepada orang lain, maka PR kita adalah belajar mengamalkan. Jangan justru kita meruntuhkan amal soleh, yaitu menasihati orang lain gara-gara alasan belum mengamalkan. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, sesuai dengan asbabun nuzulnya, berarti maksud pertama dari ayat ini adalah agar kita komitmen dengan ucapan kita, dengan janji kita. Karena salah satu di antara ciri orang munafik apabila berkata berdusta dan jika berjanji dia mengingkari. Dan tadi ada kasus dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Seorang anak Abdullah bin Amir dipanggil oleh ibunya saat dia masih kecil. Terus karena mungkin dia nggak mau datang, ibunya memberikan janji, kesini Abdullah, nanti ibu kasih hadiah. Dan Rasulullah punya firasat dengan melihat gelagat dan ekspresi si ibu. Kan kadang-kadang kita tahu ada yang cuma omdo ya, jadi dia tidak ada niat untuk memberikan yang dia janjiin. Dan Rasulullah ngelihat wajahnya. Terus Rasulullah tanya, memang ibu mau ngasih apa gitu? Mau ngasih korma, kata si ibu. Itu harus beneran dikasih loh ya, karena kalau ibu nggak ngasih berarti ibu berdusta. Ibu telah mengingkari janji, walaupun hal sepele, sebutir korma. Kalau dalam bahasa kita hanya sebutir permen, hanya sepotong kue, hanya 1.000 rupiah. Tetapi ketika kita udah menyatakan itu kepada anak kita, kita harus komitmen dengan ucapan kita. Kalau enggak, kabura maqtan, sangat Allah benci. Allah sangat marah, sangat besar kemarahan Allah jika engkau taqulu ma la taf'alu. Kalau masalah korma aja kabura maqtan, artinya para ulama meletakkan kasus itu di ayat ini. Memang bukan asbabun nuzul, tetapi kisah itu oleh ulama yang ahli ilmu meletakkan dalam penjelasan ayat ini. Berarti gimana dengan kasus asbabun nuzul yang asli, di mana sebagian kaum muslimin mengatakan, kami pengen banget melakukan amal yang paling Allah suka. Kalau Allah menyuruh zakat, kami pasti mau. Allah suruh berjihad, kita pasti akan berjihad. Turun ayat 4. Innallah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini kejadian di perang Uhud. Katanya kalau misalnya nanti Allah dan Rasul perintahkan berjihad, kami pasti akan ikut. Dan kami pasti akan berada di pos-pos kami. Pasti kami akan taat pada Allah dan Rasul. Pokoknya kami akan ribat. Ternyata kenyataannya, pas mereka berada di atas bukit Jabal Rumat, bukit penembak, lalu orang-orang kafir Quraisy lari, meninggalkan sebagian ghanimah, mereka justru mengingkari janji mereka tadi dan langsung turun untuk mengambil ghanimah. Turun ayat ini. Kenapa kalian mengatakan yang kalian tidak lakukan? Ini berarti ayat lebih mirip kepada ucapan komitmen janji. Dan itu bukan hanya pejabat yang kayak gitu. Kita juga sering kayak gitu kok. Kadang-kadang kita hanya bisa melihat pejabat, jarang ngelihat diri kita sendiri. Kalau pejabat ya udah bukan rahasia umum lagi lah. Karena udah jadi berita umum, bukan rahasia umum. Semua orang juga mungkin mendengar banyak janji kemudian ternyata diingkari. Tapi kita juga kadang-kadang juga gitu. Kita menghujat pejabat sama dengan menghujat diri sendiri, yang kita juga hampir mirip dengan itu. Walaupun mungkin janji kita itu enggak kepada orang khalayak ramai, lebih kepada beberapa orang yang ada interaksi dengan kita. Termasuk kasus tadi kepada anak itu banyak kayak gitu. Supaya kadang-kadang datang ke rumah orang gitu ya. Saya pernah bawa anak ke rumah orang misalnya. Diajak pulang. Keenakan main sama anaknya. Ngobrol, main, ketawa-ketawa, lari-lari. Orangnya kan enggak enak kita lama-lama di rumah orang. Jadi pengen segera pamit, ngajak anak, ayo kita pulang. Masih enak main, ayo pulang dulu, dan besok main lagi kapan-kapan gitu. Enggak, pokoknya mau main. Ya kalau misalnya mau pulang sekarang, ntar kita mampir di pizza misalnya, atau kita mau beli apa gitu. Beneran deh, biar cepet. Akhirnya si anak senang, ya udah ayo. Ternyata
nggak mampir kan kecewa. Nah ini beberapa kasus saya pernah ngalamin kayak gitu, dan karena memang ada anak yang ngerti, ada mungkin dia simpen, ada anak yang dia langsung tuntut kan. Anak saya misalnya kalau Aisyah itu dia pengertian gitu. Kalau Maryam kan modal orangnya kan dia nuntut. Mana tadi katanya mau dikasih ini donat madu, ternyata ada tadi donat madu dilewatin, akhirnya muter lagi balik lagi beli donat madu. Baru dia seneng. Makanya dia kalau butuh apa-apa dia minta saya berjanji. Kenapa? Karena dia tahu kalau saya udah berjanji ntar pasti akan dikasih. Jadi saya susah kalau nggak berjanji. Ini gimana nih? Janji dulu mau ngasih apa coba. Ini bahaya juga kalau kayak gini. Jadi dia minta janji. Ya udah deh janji mau ngasih apa. Terserah mau minta apa, minta ini. Akhirnya jadi deh. Nah ini artinya kita belajar komitmen dalam ucapan-ucapan kita, apalagi niat untuk berbuat amal baik. Dan semangat di awal itu jangan hilang begitu saja. Jangan semangat di awal doang, jangan panas-panas doang, tapi tiba-tiba jadi dingin. Jadi harus dijaga hamasah. Termasuk juga kadang-kadang kita mau ngadain acara bareng dengan keluarga, sering kita mengecewakan istri kita, atau kadang-kadang kita komitnya dengan Allah langsung dalam membatin. Kan kita suka membatin, kalau nanti saya punya mobil atau kalau saya punya kendaraan, ini saya lebih enak nih ikut pengajian, saya nggak akan absen lagi nih. Hujan-hujan juga gampang, kalau ada kendaraan mah hujan juga lewat gitu. Membatin kan ya. Pas Allah kasih kendaraan, banyak lagi alasannya. Nanti Allah akan tanya tuh, walaupun nggak berbunyi, tetapi ada ayatnya yang udah ditanyakan. Kenapa kamu mengucapkan yang tidak kamu kerjakan? Terus ada lagi, kalau rumah saya jauh dari masjid. Coba kalau rumah saya dekat dengan masjid, saya pasti akan rajin ke masjid. Wow, 5 waktu dalam sehari kalau rumahnya dekat masjid. Setelah sekian tahun, Allah kasih rezeki, ganti rumah, jual beli yang dekat persis di sebelah masjid. Alasan lagi deh, masjidnya beda mazhab. Nah ini namanya kabura maqtan, sangat besar kemarahan Allah. Kalau yang masih muda-muda, enak ya kalau udah punya pasangan, kalau udah nikah ntar bisa ikut taklim bareng sama istri. Terus tahajud bareng. Wah, indah-indah banget tuh. Semuanya tahajud bareng, ikut taklim ke masjid bareng, boncengan berdua, udah muhrim, enggak ada yang jadi fitnah lagi. Pas udah nikah, lupa dengan semua itu. Lebih sibuknya apa? Lebih sibuknya dengan urusan sendiri-sendiri, malah ribut aja kerjaannya. Nah, ini berarti kabura maqtan. Kita sering membatin yang baik-baik, tapi itu agak-agak gimana gitu ya, kayak cuma ucapan saja. Jadi nggak sesuai dengan komitmen kita dalam menunaikan ucapan itu. Ini bukan untuk yang lain, untuk diri kita, termasuk untuk diri saya sendiri. Ini asbabun nuzul yang pertama. Asbabun nuzul yang kedua, kata sebagian ahli tafsir, ayat ini juga berkaitan dengan ada beberapa orang prajurit atau mujahid, beberapa orang sahabat yang ketika ngumpul itu dia bilang, saya baru pulang jihad, padahal dia nggak berjihad, cuma ngantar doang gitu, tapi seolah-olah baru pulang jihad. Kabura maqtan indallah. Satu. Yang lain bilang gini, dia ikut jihad, cuma pas jihad dia tuh nggak terlalu berani-berani amat. Dia belakangan, barisannya paling belakang, ketemu musuh yang udah luka-luka baru dibunuh sama dia. Tapi dia ceritanya pas sudah selesai jihad, wah tadi tuh ada musuh gede banget, badannya besar, itu saya lawan sendiri tuh, saya pancung kepalanya tuh, padahal nggak gitu-gitu amat. Nah ini kabura maqtan indallah. Allah marah kalau kamu ngucapin yang kamu nggak kerjain. Kadang-kadang ada kan orang yang suka melebih-lebihkan kehebatan dia sendiri, hiperbola gitu. Dan kita juga sering kayak gitu. Kalau menceritakan sesuatu itu kayak benar aja gitu. Saya marahin itu orang tuh. Habisnya ada orang apa yang disegani di kampung itu, atau mungkin preman buat salah. Saya marahin itu, habis-habisan saya marahin tuh sampai dia minta maaf berkali-kali. Padahal nggak gitu-gitu amat kejadiannya, biasa-biasa aja. Tapi dia ceritanya, kayak hebat banget gitu. Nah ini nih asbabun nuzul kedua nih. Atau
Ada apa lagi mungkin? Kejadian yang baik misalnya. Ada nenek misalnya di jalan nyebrang, terus saya bilang, oh saya lihat tadi ada orang yang mungkin kecelakaan lah, ada kecelakaan, terus saya berhenti langsung saya masukin sendiri tuh, rame-rame. Dia bilang saya angkat sendiri, yang lain pada nonton doang tuh, cuma saya yang angkat, masukin ke mobil, terus saya antar ke rumah sakit. Rumah sakitnya birokrasinya macam-macam, ribet banget, telepon keluarganya. Padahal nggak gitu-gitu amat, dia cuma ngangkat ke mobil, terus orang yang bawa rumah sakit, dia ceritanya dilebih-lebihin, dan kan banyak kejadian kayak gitu. Baik dalam kasus di luar rumah atau kadang di rumah istri gitu. Wah tadi hujan deras, masuk air ke dalam rumah semuanya tadi itu kesumpat itu di belakang, makanya air saya sendiri ngerok-ngerok tuh sampai 2 jam setengah tuh, sampai akhirnya kering lagi saya pel. Padahal airnya cuma masuk dikit aja di dapur, tapi ceritanya satu rumah supaya suaminya menghargai istrinya. Saya capek banget, pijitin dong gitu kan, intinya itu ya. Nah ini kadang-kadang itu membesar-besarkan, dihiperbola. Sama juga semua suami, wah jalan di mana-mana macet, padahal nggak macet-macet amat. Jalan tuh macet, saya ambil jalan ini macet, ambil jalan itu macet. Akhirnya ya luar biasa berat, pokoknya udah pegel banget nih, capek kerja hari ini, banyak tugas apa segala macam, deadline. Dia memperbesar-besarkan suatu jasa seolah-olah dia itu udah habis-habisan, padahal biasa-biasa aja. Nah, ini termasuk juga orang yang kalau mungkin bahasa anak sekarang lebay dalam bercerita. Kok lebay amat sih, semuanya diceritain, padahal nggak gitu-gitu amat. Nah ini berarti kabur maktan, dan itu lebih sering dari yang pertama tuh.